Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin radhiyallahu ankum. Wa qala al-Auza'i ma min syai'in abghadu ila Allah ta'ala min alimin yazuru amilan. Tidak ada sesuatu yang terlebih dimurkai atas Allah dibanding sesuatu alimin, dibanding orang alim yang mengunjungi amilan, pegawai raja. Jadi kata Syekh Auza'i, Allah paling murka kalau ada orang alim datengin raja dan pegawainya. Ya apa saja deh, inti mau kias apa ke. Jadi Allah paling murka kalau ada orang alim datengin amilan, amilal muluk, pegawai raja. Itu Allah paling murka. Jadi berarti kalau orang maksiat, Allah murka. Orang durhaka, Allah murka. Tapi yang paling Allah murka, kalau orang alim datang kepada pegawai raja. Hadis ini, qala al-Iraqi, lam arahu bihadza lilafdin wa rawa Ibnu Majah. Tapi ada tempat berpulangnya riwayat hadis, meriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abi Mu'adz al-Basri an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asna'i hadithi awalihi ta'awwadzu billahi min jubbil husni. Berlindunglah kamu dari sumur tua yang ada di neraka. Jubbul husni, sumur duka cita. Ila an qala, hingga bersabda, wa inna abghadal qurra'i ilallah alladzina ya'tunal umara. Bahwasanya yang paling dimurka al-qurra, orang-orang alim yang hafal Quran, yang datang yang paling dimurka kepada Allah al-qurra, orang alim yang datang mereka itu kepada umara, kepada pegawai raja. Ini hadisnya ada. Nah, jadi jubbil husun itu sumur yang kalau orang dimasukin sedih terus karena adanya di tengah neraka jahanam. Ya. Wa awalul hadis, awal hadisnya inda Tirmidzi duna hadhihi ziyadah, enggak ada tambahan ini. Illa annahu qala Abu Ma'an bin Nun wa huwa sahih. Ini syarah saya baca. Ya. Thumma qala, kemudian berkata, wa rawa Abu Bakrin Ahmad ibnu Ali bin Lal al-Faqih fi kitabi Makarimil Akhlaq min riwayati Isam bin Daud al-Asqalani an Bakr ibn Shihabin ad-Damghani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah rafa'ahu. Jadi menyampaikan hadis kepada Nabi, abghadul khalqi ilallah azza wa jalla al-alimu yazurul ummal.
Karena riwayatnya yang paling dimurka makhluk Allah kepada Allah adalah orang alim yang mengunjungi ummal, pekerja-pekerja raja. Kan ada tuh riwayat kembalinya ke situ. Auza'i. Ada pengambilannya dia. Qultu wa hakada huwa fi musdadil firdaus. Itulah diambil dari musdad firdaus lid-Dailami wa tarikh Qazwaini lirrafi'i wa akhrajahu Abul Futan al-Hufadz fi kitabi at-tahdhir min ulama isu. Nah, ini diambil dari kitab tahdhir min ulama isu, peringatan yang menakutkan dari ulama yang jahat. Bilafzi anna alqi 'ala Allah. Bahasanya yang paling hina makhluk di sisi Allah ulama yang sering datang kepada ummal. Biar mobilnya 14 lagi, biar rumahnya gedong lagi, tetap ahwana ilallah, paling hina di sisi Allah. Wa fi hadzal makna qala Hakim minal hukama wa sayati lil musannif annahu Muhammad bin Maslamah adz-Dzabbab ala udrah ahsanu halan minal alim ala babi haula wa qalu na'am al-amir ala babil faqir. Ya, al-amir raja masuk ke pintu fakir. Jadi kalau raja datang kepada ahli tasawuf itu paling bagus. Ahsanul khalq, paling bagus makhluk raja yang datang kepada ahli sufi. Wa bi'sal faqir, seburuk-buruk ahli sufi yang ada di depan pintu raja. Jadi kalau raja datang orang alim itu yang paling bagus keadaannya, tapi kalau orang alim datang kepada raja itu seburuk-buruk keadaannya. Nah, jadi benar kata Auza'i bahwasanya abghadu ilallahi ta'ala min alimin yazuru amidan. Oke. Ya, fahamin dan rasain ya, apakah kita begitu apa enggak itu. Ya kan biasa kalau makan cabai rasain pedas apa enggak kan gitu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syararul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk ulama orang-orang ulama-ulama yang datang kepada umara, dan sebaik-baik umara yang datang kepada ulama. Nah, jadi kalau umara datang ulama mau ngapain? Ya mau ngaji. Kalau ulama datang umara mau ngapain? Ya jawab aja sendiri. Ya kalau dia mau ngaji nggak apa-apa. Karena dakwah ini luas, sama umara, sama orang baik, sama orang yang jahat, boleh kita dakwah, yang tergantung niatnya. Kalau umara yang bikin pengajian, ulama datang. Ya itu dia. Nah, niatnya datang bukan kepada umara, hanya kepada apa? Pengajiannya. Nah ini, ya. Jadi sebaik-baik umara yang datang kepada ulama, tentu niatnya mau ngapain? Ngaji. Nah, seburuk-buruk ulama yang datang kepada umara, kalau niatnya untuk dunia. Kalau niatnya mudahana, menjilat, itu seburuk-buruk. Tapi kalau niatnya mau ngaji, kalau saya sudah bilang, jangankan umara, setan ngaji saya ajarin. Nah kalau setan ngaji bagaimana kita? Kalau dia pengen ngaji, jangankan umara, setan mau ngaji ajarin nggak jangan? Ajar orang mau ngaji kok. Nah ini yang dikatakan lihat, innamal a'mal bin niatnya. Tapi nanti kadang-kadang niat ngaji sama niat dunia banyakkan mana nih yang mesti ditimbang juga. Apa niat ngaji 100%, apa campur niat dunia? Kan ditimbang lagi.
Ya. Ya 50-50 sama juga orang riya 50-50, setengah ikhlas, setengah riya. Kalau kata Imam Ghazali, riyaknya ngambil pahala ikhlasnya. Nah, ya, jadi seri namanya. Enggak ada apa-apa. Wa qala Makhulun ad-Dimashqi rahimahullahu man ta'allama al-Qur'an wa tafaqqaha fid dini thumma sahiba sultana tamalluqan ilaihi wa tama'an fima ladaihi khadha fi bah min nari jahannama bi'adadi khutahu. Berkata Makhul ad-Dimashqi, siapa yang belajar Quran dan memahami di dalam agama, artinya belajar untuk faham agama, tafaqqah. Wa sahibas sultan, udah belajar Quran, udah belajar agama, paham agama, lalu mengawani raja, nemenin raja, tamalluqan ilaihi. Tamalluk karena pengen mendapat kecintaan raja, atau khudu'an lahu, tunduk sama raja. Nih, tunduk dengan apa yang dia ngomong, yang dia suruh dikerjain. Pokoknya kalau raja suruh dia tunduk aja. Nih, itu tamalluk. Tamalluk itu orang maksa pengen dapat kecintaan. Nih. Nah, ini khudu'an, tunduk baginya, wa tama'an lima fihi, dan ngarep bagi apa yang ada di tangan raja, minal mali wa ghairihi, ngarepin harta, ngarepin pangkat dan lain sebagainya. Khadha fi jahannam, niscaya dia menyelam di lautan api neraka jahannam. Fi bahrin min narin jahannam, kalau di matan, niscaya dia tenggelam di lautan dari api neraka jahannam. Bi'adadi khutahu, sebilangan langkahnya menuju kepada raja. Kalau jalannya 1000 langkah, nyelamnya sejauh 1000 langkah. Kalau jalannya 2000. Kalau niatnya tamalluk dan niatnya ngarepin apa yang ada di tangan raja. Nih, ini menurut Makhul, ya, jazaan wifaqah, karena balasan yang setimpal. Qultu wa hadza qad ruwiya, kata Fasyarah, ini sudah diriwayatkan dalam hadis marfu dari hadis Mu'ad, akhrajahu Abu Syekh Ibnu Hibban fi kitabits Thawab lahu. Nih ada hadisnya. Wa kadal Hakim, juga Hakim mengeluarkan fi tariqihi bilafzi idza qara'a ar-rajulul Qur'ana wa tafaqqaha fid dini thumma ata babas sultani tamalluqan ilaihi wa tama'an lima fi yadihi khadha biqadri khutahu fi nari jahannam. Itu hadisnya. Dalam Hakim, apabila membaca seorang laki-laki Quran, memahami agama, kemudian datang ke pintu raja karena mencari kecintaan atau tamalluk, cari cinta atau nunduk sama raja, dan mengharap apa yang di tangan raja, niscaya dia tenggelam seukuran langkahnya di dalam neraka jahannam. Khadha itu menyelam. Nah, ini makanya balik kepada innamal a'mal. Kali ini ada tamalluk wa tama'an. Nih, tamalluk wa tama'an. Ya, karena dia ini ngarep yang raja punya, sampai muji, wah, ini raja duitnya nggak ada serinya. Karena ngarep. Saya bilang kalau nggak ada serinya, nggak laku, duit palsu. Ya. Itu ngarep itu. Ya kalau kita niatnya mau ngaji, mau nyadarin raja, itu lain lagi. Ya. Nah ini tamalluqan wa tama'an lima yadaihi. Tuh, karena ngerendah sama raja, karena ngarepin apa yang di tangan raja, itu yang menjadi tenggelam di lautan neraka jahanam. Ya. Ya. Balik kepada innamal a'mal. Yang ikut Nabi juga faman kanat hijrahu ilallah wa rasulih, fakan hijrahu ilallah wa rasulih. Ikhlas.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yang kedua ya fakana itu ila ma hajara ilaihi, tergantung nih niat. Sama niat itu tadi saya bilang nyampur, gedean mana niat ikhlas sama niat dunia, ini juga mesti ditimbang juga. Karena Imam Ghazali mengatakan kalau orang riya ini ada riya munafik. Riya munafik ini riya yang 100%. Munafik ibadahnya 100% karena orang. Kalau nggak ada orang nggak ibadahnya. Nah kalau riya 100%, itulah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sembahyangnya diancam neraka kalau riyanya 100%. Nah kedua ada yang riyanya sama dengan munafik. Kenapa? 60% riya, 40% ikhlas. Kan banyakkan riyanya. Itu masih tergabung ke munafik. Nah kalau yang selain itu riyanya 40, ikhlasnya 60, gedean ikhlas. Ini masih ada untungnya, 60 kurang 40. Masih ada 20 untungnya. Nah kalau tadi 50-50 ada nggak untungnya? Draw kalau main bola bilang. Nah ini begitu juga ya, dalam niat kita. Qala Syamnun ma'as maja bil alimi ayyuta ila majlisihi fala yujadu fayus'alu anhu fayuqalu huwa indal amiri. Qala wa kuntu asma'u annahu yuqalu idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya fattahimuhu ala dinikum hatta jarrabta dzalika id ma dakhalta qattu ala hadha sultani illa wa hasabta wa illa wa hasabtu nafsi ba'dal khuruji fa'ara 'alaiha darka wa antum tarawna ma alqahu bihi minal ghadati wal fadadati wa kathratil mukhalafati lihawahu walawaditu an anju minad dukhuli alaihi kafafan ma'a anni la akhudhu minhu syai'an wala ashrabu walahu syarbata ma'in. Thumma qala wa ulama'u zamanina syarrun min ulama'i bani Israila yukhbiruna sultana birrukhasi wa bima tawafaqa hawahu walau akhbaruhu billadhi alaihi wa fihi najatuhu lastaqallahu wa kariha dukhulahu alaihi wa kana dzalika najatun lahum inda rabbihim. Wa qala Sahnun mana itu? Ya, wa qala Syamnun ya. Mana dia? Wa qala Syamnun, berkata Syamnun. Ya, di sini Syamnun bin Hamzah tilmidzus sirri as-Saqati ya. Wa mata qabla al-Junaidi, dia meninggal sebelum Syekh Junaidi. Fi kitabis Sayuti. Wa qala Ishaq badalu Samnun ya. Jadi qala Ishaqu gantinya Samnun. Ada riwayat mengatakan qala Ishaq. Di sini qala Samnun. Apa kata Samnun? Ma asmaja bil alimi. Ma akbaha. Alangkah buruknya seorang alim ayyuta ila majlisihi, didatangi ke majlisnya, fala yujadu, maka enggak didapat si alim di majlisnya. Begitu datang ngaji, gurunya enggak ada. Gurunya enggak ada, ditanya fayus'alu anhu, ditanya gurunya tentang dia, fayus'alu, ditanya tentang dia, fayuqalu la annahu indal amir, dikatakan bahasanya dia ada di rumah raja.
Begitu lagi giliran ngaji, kemana guru? Oh, lagi di rumah raja. Ngaji pergi karena ke rumah raja. Nih umpama. Qala wa kuntu, itu paling buruk seorang alim. Kalau didatangkan majlisnya dia nggak ada, ditanya kemana dia? Lagi di rumah raja. Nih. Ini banyak nih. Maaf kalau yang emang kebetulan. Kadang-kadang ada orang alim berhenti ngajar karena pengen jadi DPR. Baca nggak tuh? Zaman dulu. Itu mirip. Jadi ngajinya berhenti, aktifnya DPR. Nah ini sama juga, mana raja? Mana mu'alim? Oh, lagi di rumah raja. Itu paling buruk orang alim, didatangkan majlisnya dalam keadaan dia lagi di rumah raja. Itu paling buruk, kata Syamnun. Ya. Qala, dia berkata lagi, wa kuntu asma'u. Dan saya mendengar. Annahu yuqalu. Bahasanya dia dikata. Idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya fattahimuhu ala dinikum. Apabila engkau lihat orang alim cinta dunia, curigailah akan orang alim itu akan agama. Jadi kalau dia ini orang alim tapi cinta dunia, hati-hati ngaji sama dia. Fattahimu, hati-hati ngaji sama dia. Kenapa? Imam Ghazali bilang di sini fa innahu kasariqi. Karena dia kayak pencuri, al-muhtal ala jam'il hitam, yang berusaha berhelah untuk kumpulin harta kepada dirinya dibanding ngajarin ngaji. Kalau Sayyidina Umar mengatakan kalau kamu ngaji sama orang yang hubud dunia, hati-hati. Karena ilmu ini adalah makanan hati. Nah kalau yang kasih makanan beracun, nanti hatimu terkena racun. Kalau hubud dunia itu ya racun. Nih, makanya Sayyidina Umar kalau pengen ngaji, lihat siapa orangnya, bagaimana ilmunya. Ini makanya kalau engkau lihat orang alim cinta dunia, maka curigai akan dia akan agamamu. Ya, itu kata Syahnun. Fattahimuhu ala dinikum hatta jarrabta dzalik, sampai engkau alami itu. Id ma dakhaltu qattu ala hada sultan, karena tidak saya masuk atas raja ini illa wahaj sabtu nafsi ba'dal khurud, melainkan saya hitung diri saya setelah keluar dari raja. Fa'ara alaiha, maka saya lihat atasnya ad-darka, derajat yang rendah. Nih, jadi fa'ara alaiha ad-darka ay fi ba'di amriha wa antum tarawna ma alqahu bihi minal ghildah. Dan kamu lihat apa yang saya jumpai raja itu daripada sifat keras bicaranya dan fadhadah kasar akhlaknya dan banyak menyalahi bagi hawa nafsunya. Nih, nah jadi kalau kamu masuk ke raja itu hendaklah hitung dirimu. Apa yang kamu dapat hasil ketemu raja? Karena raja itu fadhadah fil kalam. Ngomongnya itu keras. Dan juga ngomongnya kasar, juga keadaan mukhalafah li hawa, jadi banyak menyalahi bagi hawa nafsunya, fima yukhalifu dhahir syariah, pada yang menyalahi syariat. Nah, walawadittu an anjua, sungguh saya suka untuk selamat daripada masuk atasnya kafafan, karena anggap cukup sudah. Kalau anggap cukup, saya anggap saya enggak rugi dan saya enggak untung. Mendingan saya enggak masuk. Biar enggak ada untung, enggak ada rugi. Ma'anni la akhudhu minhum syai'an. Serta sungguhnya saya tidak mengambil dari mereka sesuatu pun dari harta. Wala ashrabu indahum syarbata ma'in, dan saya tidak minum pada mereka satu teguk air pun. Nih, nah ini. Nah jadi kata Syahnun, jadi kalau kamu coba untuk masuk kepada raja, maka kamu hitung dirimu setelah keluar. Apa yang kamu dapat? Nah, karena dihadapkan raja yang ngomongnya kasar. Kita dapat tuh
Raja Jakarta ngomongnya kasar kan. Nah, ngomongnya kasar. Akhlaknya jelek. Sikapnya buruk. Nah, kalau ketemu dia, itu sifat dia pengaruh sama diri kita. Nih, nepak kalau bahasa Betawi, kata Sahnun. Jadi sikap yang begitu pengaruh. Makanya kalau keluar dari situ, saya hitung diri saya hisap diri saya. Nah, makanya jangan kamu makan sesuatu dari mereka, wala asyrabu, dan saya enggak minum baginya satu teguk air pun. Nih. Nah, kemudian disambung lagi omongnya, summa qala wa ulama uzamanina syarrun min ulama Bani Israil. Kata Sahnun, ulama zaman kita lebih jahat dari ulama Bani Israil. Kenapa? Fa innahum yukhbiruna salatin. Kalau ulama zaman Bani Israil mengabarkan raja-rajanya kalau ditanya pada kejadian-kejadian dengan yang enteng-enteng. Kalau rajanya nanya sama ulama Bani Israil, itu dikasih tahu ini enteng, ini rukhsah, yang gampang-gampang. Wa ma tawafaqa hawahum, dan yang dikasih tahu adalah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Walau akhbaruhum billadzi alaihim, dan jikalau mereka si ulama ngabarin rajanya dengan yang ada atas mereka, yakni dosanya, wa fihi najatuhum, dan mengabarkan padanya keselamatan mereka dari siksa, lastafqaluhu, di sarah lastafqaluhu, sungguh mereka si raja anggap berat, wa karihu, dan mereka enggak suka lagi masuk kepada mereka alaihim atasnya. Jadi kalau ulama Bani Israil ngabarin tentang keselamatan dari neraka, tentang dosa-dosanya, ini si raja berat nerimanya. Nah, mulai mereka enggak masuk dari raja. Wa kana dzalika najatun lahum inda rabbihim. Nah, itulah keselamatan mereka di dalam ulama Bani Israil. Jadi kalau raja udah berat nerima nemenin juga gitu. Nah, ini makanya ulama zaman kita lebih buruk dari ulama Bani Israil. Kalau ulama Bani Israil rajanya enggak terima nasihatnya, udah dia kabur. Nah, kalau kita kan enggak, masih nemenin aja. Itu kata Samnun, Bang, ya? Ya, Samnun, ini semua perkataan Samnun. Ya? Ya? Berapa tahun yang lalu? Iya. Itu kalau enggak salah, kalau Siri Asyiqoti ya tahun sekitar 200-an 300-an Hijriah. Jadi berarti 1100 tahun yang lalu. Udah begitu, apalagi sekarang. Nah, inilah ya gambaran nama kita untuk ngerem diri namanya. Wallahu a'lam bisawab wa qala Hasanul Hasan.